The number you have dialed has been changed. Selamat pagi kepada Miss Yuana, Miss Estu, dan Miss Riosa selaku guru penguji UPRAK Sosiologi dan Sejarah Perminatan dan teman-teman yang kami kasihi. Pada kesempatan yang telah diberikan kepada kami ini, kami akan menjelaskan mengenai penyimpangan sosial yang terjadi pada tahun 1998 atau yang sebagai masa transisi Orde Baru ke Orde Reformasi. Pada suatu hari, terdapat 5 orang sahabat yang terdiri dari Dea dan juga Steffi, yang berasal dari SMA IBC, dan juga ketiga sahabat lainnya yaitu Nathan, Tiffany, dan juga Samuel, yang berasal dari SMA Saint Peter. Mereka akan berdiskusi melalui Zoom untuk membantu Nathan, Tiffany, dan juga Sam dalam mencari data ujian praktek sosiologi dan juga sejarah minat dengan tema penyimpangan sosial pada masa 1998. Hai guys, udah lama banget nih nggak ketemu. Gimana kabar kalian? Hai, baik-baik aja kita. Kalau sama dia gimana? Belajar di sekolah kan lancar? Iya, lancar-lancar aja kok. Kemarin kita habis ada pendalaman gitu buat materi buat US nanti. Kalian udah mulai ada pendalaman materi gitu juga buat persiapan US? Oh, sekarang kita lagi persiapan untuk ujian praktek di sekolah kita. Hah? Kok sekolah kalian ada ujian praktek? Kapan kalian mulai ujian praktek? Minggu depan kita baru mulai ujian praktek nih. Kita lagi siapin materi buat ujian praktek sosiologi sama sejarah minat sih. Oh, emang ujian praktek sosiologi sama sejarah minat ngapain aja? Siapa tahu kita bisa bantu, ya nggak, Steph? Iya, bener banget tuh, Dek. Siapa tahu kita bisa bantu kalian buat cari informasi sama data. Oh, thank you ya kalian berdua. Kelompok kita sih diminta untuk menjelaskan mengenai penyimpangan sosial yang terjadi pada tahun 1998. Tapi kita masih bingung gimana cara gabungin topik penyimpangan sosial dengan topik sejarahnya. Iya nih, kalian boleh tolong jelasin nggak kayak apa sih yang dimaksud dengan penyimpangan sosial? Gue record kalian ya buat bahan uprak. Oh, boleh banget tuh. Penyimpangan sosial itu merupakan suatu bentuk perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang tidak sesuai ataupun bersifat menyimpang dengan norma ataupun nilai sosial yang berlaku dalam suatu masyarakat dan dapat menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku yang menyimpang itu. Iya, bener banget tuh. Bentuk penyimpangan itu juga bervariasi. Ada yang dilakukan berdasarkan secara individual, maupun penyimpangan yang dilakukan secara berkelompok. Oh, jadi kalau yang individual itu contohnya kayak tindakan korupsi yang dilakukan oleh seorang pejabat, pencurian barang, sama penggunaan narkotika yang dilakukan oleh satu orang ya? Oh, jadi kalau penyimpangan kelompok itu berarti yang kayak pesta narkotika, tawuran, perjudian yang dilakukan lebih dari satu orang. Iya benar tuh, penyimpangan ada bentuk lain lagi, nggak selain yang kalian baru kasih tahu tadi. Oh, ada dong. Ada juga penyimpangan sosial yang berdasarkan sifatnya. Ada penyimpangan sosial positif sama penyimpangan sosial yang negatif. Perbedaan dari kedua penyimpangan tersebut terdapat pada dampak perilaku penyimpangan tersebut terhadap masyarakat luas. Ya, jangan lupa juga, kalau penyimpangan negatif itu dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu penyimpangan primer, yang penyimpangan sosial yang bersifat sementara dan biasanya tidak diulangi lagi. Dan juga ada penyimpangan sekunder, yaitu penyimpangan sosial yang nyata dan dilakukan secara berulang-ulang, bahkan menjadi kebiasaan dan menunjukkan ciri khas suatu kelompok. Seseorang yang melakukan penyimpangan ini biasanya tidak diterima lagi di masyarakat. Oh gitu ya, jadi kalau penyebab terjadinya penyimpangan sosial itu bisa karena proses sosialisasi tidak sempurna dong ya. Kayak contohnya seorang anak yang dididik untuk tidak merokok, namun dalam lingkungan terdekatnya seperti ayahnya masih merokok, serta berada dalam lingkungan pergaulan yang rata-rata ya para perokok. Nah, bener banget tuh, Tiff. Oh, gue juga inget tuh pas lagi pelajaran sosiologi kemarin, dijelasin juga akibat proses sosialisasi nilai-nilai subkebudayaan yang menyimpang dan dengan adanya ketegangan antara kebudayaan dan struktur sosial
dapat menimbulkan terjadinya penyimpangan sosial. Bener banget, Sam. Oh iya, nggak boleh lupa juga. Ikatan sosial berkelainan dan dengan adanya proses belajar yang menyimpang juga dapat menjadi salah satu penyebab terjadi tindakan penyimpangan di masyarakat. Wah, gila sih, cepet-cepet banget kalian ngertinya. Iya, baru aja kita jelasin beberapa menit yang lalu. Keren kalian. Aduh, tapi kita berdua kayaknya kurang bisa bantu deh buat satuin sosiologi sama sejarahnya. Coba deh, kita dengerin pas kalian diskusi. Nanti kalau kita bisa bantu, kita bakal bantu kalian. Jadi, seperti yang kita ketahui, pada tahun 1998 terjadi banyak sekali penyimpangan sosial, baik dalam pelaksanaan pemerintah yang bersifat otoriter dan juga masyarakat yang tidak ada perlindungan hukum. Oh iya, ingat tuh dari UKBM kita, pada tahun 1998 tidak ada supremasi hukum. Oh iya, supremasi hukum itu apa sih? Supremasi hukum adalah upaya menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi. Dengan menempatkan hukum sesuai tempatnya, hukum dapat melindungi seluruh warga masyarakat tanpa adanya intervensi oleh dan dari pihak manapun, termasuk oleh penyelenggara negara. Dengan tujuan utama dari adanya supremasi hukum adalah menjadikan hukum sebagai pimpinan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, pada tahun 1998 dapat dikatakan bahwa supremasi hukum tidak terlaksanakan dengan lancar, karena pada saat itu masyarakat tidak mendapatkan perlindungan hukum dan HAM. Oh gitu ya ternyata. Oh, boleh nggak kalian jelasin apa sih yang sebetulnya terjadi pada tahun 1998 sampai terkenal banget gitu loh di tahun itu? Bukan hanya supremasi hukum, ada juga menurunnya kualitas birokrasi seperti maraknya KKN di rezim pemerintahan Soeharto yang diakibatkan oleh tidak adanya keterbukaan pemerintah kepada masyarakat luas pada saat itu. Oh iya, jangan lupa juga, pada masa itu terjadi pula pemerintahan yang otoriter, di mana kekuasaan politik semuanya terpusat dan dikendalikan oleh pihak pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan rezim pemerintahan Soeharto yang berjalan selama 32 tahun. Oh, jadi karena penyimpangan sosial negatif di atas yang dapat memicu terjadinya kerusuhan 1998 dong ya, bener nggak sih? Iya, benar banget tuh, Dek. Nah, puncak dari semua penyimpangan ini itu pada kerusuhan 1998 itu yang dilakukan oleh para mahasiswa. Oh, inget banget tuh. Banyak sekali penyimpangan sosial yang dilaksanakan oleh masyarakat sendiri dengan adanya kerusuhan massal, perusakan terhadap fasilitas umum, terus juga ada kekerasan kalau nggak salah ya pas itu. Tapi di balik dari semua penyimpangan negatif yang terjadi pada masa itu, dapat dilihat peran mahasiswa yang sangat besar dalam kemajuan sistem pemerintah di Indonesia. Selain itu juga kita bisa lihat adanya penyimpangan positif yang terjadi pada saat itu, seperti perkembangan GDP per kapita Indonesia yang per tahunnya tadinya pada tahun 1998 hanya terdapat $70 dan pada 1996 telah mencapai lebih dari $1.565 Amerika Serikat. Sukses dalam transmigrasi, program KB, dan juga mengurangi buta huruf, swasembada pangan, dan juga pengangguran sangat minim pada masa itu. Oh iya, pada masa itu juga sukses terjalannya Repelita, Gerakan Wajib Belajar, Gerakan Nasional Orang Tua Asuh, Keamanan Dalam Negeri, investor asing mau menanamkan modal di Indonesia, dan juga suksesnya menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri. Nah dari itu semua cocok banget nih sama teori penyimpangan sosial yang namanya teori konflik, kepentingan kelompok berkuasa seperti pemerintah. Wah, kita diskusi gak kerasa ya. Udah ketemu nih topik penyimpangan sosial yang terjadi pada tahun 1998. Dari penjelasan itu semua dapat disimpulkan bahwa baik terjadi penyimpangan sosial yang terjadi pada tahun 1998, bukan hanya penyimpangan negatif, tetapi terjadi pula penyimpangan positif. Nah, dari peristiwa ini, Kita bisa belajar Bahwa setiap peristiwa Yang buruk sekalipun baik, Akan memiliki penilaian. positif dan juga negatifnya tersendiri. tergantung dari cara
Kita melihat banyak sudut pandang. Sekian video cuplikan ini. Mohon maaf jika Ada kesalahan dalam perkataan kami. Semoga video ini dapat bermanfaat. Sekian dari kami. Terima kasih. Terima kasih.